Pada saat itu yang paling, berkesan ke saya Hmm, karena ini di luar nalar saya juga, hmm. anaknya orang tuanya bilang, "Saya ini heran Mas, anak saya kok bisa membaca, siapa yang ngajarin?" Oh, berarti selama ini mungkin dia memperhatikan, cuma nggak bisa merespon ya? Betul, dan ini uniknya juga Hmm, ini seperti yang Ustadz Haris sampaikan hmm, dulu, kalau, anak yang mempunyai masalah tumbuh kembang, hmm, hmm. biasanya ada masa pertumbuhan yang dilompatin. Maksudnya bisa diuraikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Anjrah Arisanto di Pas Alkasau TV. Teman-teman sekalian, apa kabarnya? Nah, saya berharap dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, juga dalam keadaan semangat dalam beramal solih. Di kesempatan siang kali ini, saya di Pas Alkasau TV kedatangan tamu dari jauh, dari Pontianak. Nah, kita sapa dulu. Beliau adalah salah satu pastroper senior dari Pontianak. Assalamualaikum Pak Teguh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Saya bahagia Pak Teguh bisa kembali ke Ayub lagi. Iya, Nah, ini kayaknya kedua ya? kedua Kedua, betul. setelah 3 tahun. Setelah 3 tahun yang lalu. Iya, Wah, ini Masya Allah. Nah, teman-teman sekalian, nanti kita akan bicara sama beliau dengan bahasan-bahasan yang tak kalah menarik. Jadi pastikan teman-teman menyimak video ini sampai akhir. Mungkin gini aja Pak Teguh, kan di antara teman-teman mungkin baru pertama kali nih iya. dengan Pak Teguh nih. Mungkin bisa perkenalkan diri Pak Teguh dari Pontianaknya ada di mana, kemudian dulu masuk ke PAZ, mungkin sedikit ceritakan dulu ceritanya bagaimana gitu. Oke, baik. Perkenalkan, saya Teguh, Pas Trooper asal Pontianak. Dulu pertama kali saya, mengenal PAZ itu sebenarnya berangkat dari masalah diri saya sendiri, yaitu permasalahan saraf kejepit. Jadi permasalahan saraf kejepit sekitar mungkin 3 tahunan ya, 3 tahunan saya alamin dan sudah ikhtiar, tapi hasilnya selalu tidak maksimal pada Hmm. saat itu. Dan alhamdulillah pada saat, terapi PAS ya, itu kurang lebih, 3 bulan kalau nggak salah. 3 Hmm. bulan itu sudah makin membaik dan, Hmm. durasi sakitnya itu nggak seperti yang awal-awal dulu. Awalnya seperti apa? Mungkin bisa deskripsikan. Apakah terasa nyeri di punggung, panas, atau seperti apa, Mas? Yang paling parah itu sempat nggak bisa jalan selama 1 hari. Hmm. Karena apa, coba-coba main voli waktu itu, Mhm, melompat, jatuhnya nggak pas, mhm. bunyi suara di pinggul, Oh, klek dipenggul, gitu, ya, heeh. ya, klek gitu Mhm. dan setelah itu nggak bisa jalan selama 1 hari. Oke, Masya Allah. Nah, tadi untuk, saraf kejepitnya berarti jenengan, terapi berapa kali itu, Mas? Atau ngikut pelatihan nyoba terapi sendiri, Mas? Sebenarnya ikut pelatihan dulu, Mhm. kemudian ada kan pada saat proses Praktikum? pelatihan Mhm, praktikum itu mhm. diterapi sama teman-teman pas trooper. Heeh. Jadi ketika di terapi itulah kita sudah sebenarnya di tempat itu sudah mendapatkan progres Mhm, mhm. dan setelahnya, makin membaik 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 Mhm. karena kita melakukan terapi mandirinya terus Terapi setiap mandiri. hari, Oh, Masya Allah. Dulu Mas gitu. Teguh ikut Pas Basic di mana berarti, Mas? Di Jogja, tepatnya di KJ Hotel, Di KJ Hotel tahun berarti 2020? 2019. 2019 masih? Oh, Iya, Masya Allah. Wah, ini masih 2019. awal-awal. Ini teman-teman sekalian sedikit ini intermezzo ya. Saya tadi bongkar-bongkar berkas di rumah. Ternyata masih ada, ini Pak Teguh ya. Iya, Ini modul pertama pelatihan Pas Alkaso yang generasi Al-Aqsa. Nah, ini kita dulu bilangnya cuma satu bendel, nanti kita hitung berapa halaman ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 halaman. Ini mungkin sedikit ya Pak. iya, Ini halaman pertama nih. Ini halaman pertama nih pengobatan Islam. Terus ini adalah surat Al-Mu'minun. Nah, ini surat Al-Mu'minun teman-teman. Terus halaman berikutnya ini masih surat Al-Mu'minun lagi. Kemudian ini adalah surat Al-Mu'minun masih lanjutan ayat ya, lanjutan ayat Al-Mu'minun lagi. Terus ini adalah input sistem output. Bisa dibayangkan ya. Langsung dari Al-Mu'minun langsung lompat input sistem output. Terus kemudian tahap penciptaan manusia. Bisa dibayangkan ini. Ini generasi pertama seperti apa. Terus kemudian langsung membahas masalah nutfah, alaqah, idoman dan sebagainya. iya. Adakah foto jurus? Tidak ada. Adakah nama-nama titik sentuh? Tidak ada. Dan yang kalau yang sekarang ya ini yang generasi sekarang nih Pak Teguh. Tadi Iya, katanya Pak Teguh juga ternyata masih lembaran ya Mas ya? lembaran Masih juga, lembaran. Nah, kalau yang fotokopi. sekarang ini sudah bentuknya tuh modul seperti ini. Jadi teman-teman yang mungkin generasi awal seperti Pak Teguh pengen modul nggak apa-apa nanti bisa hubungi Pas Pusat.
Ini sudah ada lengkap beserta gambar-gambar, titik sentuh, dan pembahasan lainnya. Oke, kita lanjut ke topiknya ke Pak Teguh tadi. Nah, berarti untuk saraf berjepit, alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah. dari berapa bulan tadi? 3 bulan ya, Mas? 3 bulanan. 3 bulan ya 3 bisa bulanan. bisa bisa lebih nyaman di Lebih badan ya. nyaman. Dan setelah itu, setelah 3 bulan itu dalam arti 3 bulan itu masih ada sakit-sakitnya sebenarnya. Hmm. Tapi setelah dari 3 bulan Hmm. itu sakitnya nggak kambuh lagi sampai sekitar 1 tahun lah. Sampai 1 tahun? Heeh. Heeh. Dan setelah 1 tahun itulah karena di Pontianak sudah banyak pas trooper, Hmm. alhamdulillah kita minta terapi oleh pas trooper. Oh, pas kopdar-kopdar gitu ya, Iya, pas ngumpul-ngumpul. kopdar. Heeh, Masya Nah, Allah. Tapi kalau ini Mas, sedikit ini kan pengalaman jenengan, berarti kan 2009 sampai sekarang, itu apakah masih ada durasi kambuh atau kambuh bila mana seperti apa, Mas? sekarang alhamdulillah nggak pernah. Nggak pernah? Malah lupa saya. Malah lupa? Terakhir Sudah lupa. terakhir kapan? Sudah lupa saraf Heeh, berjepit ya. udah lupa. Oke, udah Masya Allah. Nah, ini teman-teman semua, ada di antara pas trooper yang masuk ke pas trooper memang punya story masing-masing ya. Saya juga dulu saraf berjepit di leher. Ini ketemu Mas Teguh juga masalah saraf berjepit juga. Ini luar biasa. Tapi di luar itu teman-teman semua, ini ada kisah menarik ya dari Pak Teguh ini. Sekarang beliau salah satu pas trooper influencer di sosmed. Nah, nanti TikToknya apa Mas itu? Mas Teguh Terapis namanya. TikToknya Mas Teguh Terapi. Nah, bisa cari di TikTok. Beliau sangat concern memposting banyak berkenaan dengan anak berkebutuhan khusus ya, Mas. Mungkin bisa diceritakan, Mas, awal kok jadi dari awal memperbaiki tubuh, kok sekarang malah banyak menterapi dan membantu banyak anak berkebutuhan khusus. Itu kisahnya gimana, Mas? Awal mula sebenarnya ini nggak sengaja ya. Jadi nggak sengaja proses kenapa kok awalnya banyak orang dewasa yang kita terapi, terus kemudian sekarang lebih didominasi oleh anak-anak yang berkebutuhan khusus. Yeah. Sebenarnya ada dari keluarga kami sendiri. Dari keluarga ya? Kami sendiri yaitu abang saya yang tinggalnya di Surabaya, itu punya anak namanya Andra. Namanya Andra. Usia berapa, Mas? Usia pada saat saya pelatihan itu usianya setahun. 1 tahun ya? 1 tahun. Dan pada saat itu kan kita kembali lagi ke sini berkunjung, terus kemudian silaturahmi dengan abang saya. Nah, abang saya ini menyampaikan kalau anaknya belum bisa berjalan. Belum bisa berjalan? Usia 2 tahun setengah. Oh, 2 tahun setengah belum bisa berjalan, oke. Ya, 2 tahun setengah belum bisa berjalan. Nah, dari proses terapi tadi, pada saat itu kami terapi langsung. Terapi langsung, kurang lebih, tapi nggak sampai 6 bulan ya, kurang lebih ya itulah, nggak sampai 6 bulan, anaknya sudah bisa berjalan. Namanya Andra itu, anak pertama. Sudah bisa berjalan. Sudah bisa berjalan. Boleh di-share, Mas, itu ketika waktu datang kan usianya 2,5 tahun ya? Iya, 2,5 tahun. Itu jenengan berikan metode terapi apa, Mas, itu? Metode terapinya cuma pas. Dan sampai sekarang saya cuma prakteknya pas tok. Oh, dengan metode pas ya? Itu maksudnya apakah di bedong, apakah di body press atau terapi seperti orang dewasa, Mas? Kalau dari nama jurusnya, nama PSZ-nya itu bedong sama body press. Oh, di bedong dengan body press ya. Cuma kita waktu itu kasih terapi kita ajarkan sama orang tuanya itu bedong aja. Karena kami nilai beresiko karena Andra ini berontaknya luar biasa. Oh, Masya Allah. Usia 2,5 tahun. Nah, ketika jenengan memberikan anjuran terapi, mungkin bisa sambil diceritakan karena yang menyimak ini kan ada diantaranya orang awam dan juga ada yang sudah pas trooper. Dalam memberikan PR, Mas, itu jenengan memberikan anjuran dalam bedongnya itu berapa lama, Mas? Apakah 10 menit, apa 15 menit, atau berapa lama? Rata-rata di atas 10 menit, di bawah 30 menit. Cuma dari kita ulang lagi. Misalnya 1 hari itu dua kali. 2 sesi ya? 2 sesi, pagi sama sore. Dan paling bagus biasanya kami anjurkan untuk sebelum mandi ya. Sebelum mandi. Berarti pagi dan sore sebelum mandi gitu? Sebelum mandi gitu. Oke, itu umumnya ya? Secara umumnya seperti itu. Oke, Masya Allah. Silakan dilanjut, Mas. Tadi pertama dari kenapa sampai tertarik ke anak, dari menterapi anaknya kakak berarti kan? Mungkin bisa ceritakan. Kemudian kok bagaimana sekarang Mas jadi banyak nih konsultan bertanya, yang konsultasi untuk masalah anak itu, Mas? Ya, sebenarnya, nah tadi kan kita nggak sengaja sebenarnya ya. Ternyata dari keluarga kami sendiri itu ada anak yang tumbuh kembangnya juga lambat. Dari ponakan saya sendiri, terus tidak berhenti di situ sebenarnya. Iya. Anaknya abang saya ini baru bisa komunikasi juga lambat, di usia 4 tahun setengah. Oh. Menjelang 5 tahun. Ini anak yang sama atau yang berbeda? Anak yang sama. Oh, anak yang sama. Anak yang sama. Nah,
Karena waktu itu kan fokusnya memang di jalannya aja, Tat. Mhm. Fokusnya di jalannya aja, Mhm. dan setelah kami pulang lagi kan ke Jawa, Ya. kami terapi lagi. Terapi lagi, dan sekarang udah bisa berkomunikasi. Bahkan, di sekolah juga seperti anak-anak pada umumnya kok, normal Oh, ya normal. ya 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 ya. Jadi, speech delay sama lambat berjalan. Sama-sama berjalan. Untuk proses speech delay tadi, Mas, itu di usia 4,5 tahun dia tidak bisa berucap kata-kata atau seperti apa keluhan yang disampaikan oleh orang tua si anak ini? Sosialisasi juga bermasalah sebenarnya, Mmm. bukan hanya belum bisa berkomunikasi. Mhm. Tapi kami kalau dari ciri-cirinya kami Mhm. tidak bisa, menyampaikan kalau itu autis ya, Heeh. kayaknya nggak autis, Heeh. cuma speech delay aja cuma Betul. speech delay aja. Jadi, kondisinya memang bukan hanya belum bisa berbicara, Oke. tetapi jiwa sosialnya itu nggak ada. Mmm. Misalnya contoh, Mhm. kan ada adik juga ya, Iya. adiknya menangis, dia Mmm. nggak terlalu menggubris kayak gitu. Mhm. Terus kemudian, ada orang banyak, dia cuma main-main sendiri dan Sibuk sendiri ya? sibuk sendiri. Mhm mhm. Ciri-ciri itu kan sebenarnya ada Mengarah lah ya? mengarah ke arah sana. Iya. Tapi alhamdulillah sekarang udah, apa Bermain namanya, sama adik, sama adik, bersosialisasi sama sekolah dan sebagainya ya? mhm, Sekolahnya sekolah umum berarti ya, Mas? sekolah umum Sekolah negeri. umum, oke, Masya Allah. Nah dari situ apa kemudian jenengan mempublis di sosial media, "Saya bisa terapi anak," atau seperti apa, Mas? Betul, seperti itu sebenarnya. Kami Mmm. sebenarnya waktu itu pertama kalinya adalah, eee, motivasinya bukan, mempublis seperti itu ya. Jadi Mhm. kami mengedukasi Ah. mengedukasi aja, Mhm. mengedukasi bahwasanya, kami pernah loh menangani kasus anak seperti ini. Oke. Dan kalau misalnya ada yang mempunyai masalah yang sama, itu Mhm. kita bisa kok Bantu dibawa ya? ke Heeh. kita bantu Mhm insya mhm. Allah kayak gitu. Itu jenengan publis di TikTok ya? TikTok, TikTok, Facebook? Facebook dan juga Instagram. Cuma sekarang yang lebih masif TikTok. Oke, wah, Masya Allah. Jadi awalnya bisa jadi tidak sengaja ya teman-teman, Iya, tapi ketika memang kemudian memiliki manfaat, kemudian masyarakat merespon, kemudian juga menanyakan, ini bagaimana untuk progres terapi dan bagaimana cara untuk diterapi, akhirnya pada datang ke rumah gitu, Mas? betul, Oke, Masya Allah. mhm, Nah, dari kesimpulan awal itu, Mas, padahal kan jenengan, tidak pernah punya basic sebelumnya sebagai seorang terapis gitu. iya. Apa yang kemudian menjadikan, "Wah, saya bisa nih bantu anak-anak." Apa yang jenengan, rasakan di hati gitu? Tentunya senang ya, Hmm. karena, sebelumnya kan nggak ada, basic di pengobatan ya, Hmm. medis juga nggak. Terus kemudian, di sini ternyata, PAZ itu luar biasa manfaatnya. Hmm. Walaupun secara teknik, sangat simpel, Hmm. itu, bisa membantu berbagai banyak, keluhan, termasuk Mhm. kasus-kasus anak. Mhm. Dulunya saya pikir hanya orang-orang dewasa aja yang Diterapi pas ya? bisa diterapi pas. Mhm. Ternyata, dari mulai yang bayi, Mhm. umur 2 minggu, itu Mhm. bisa kita tanganin. Nah, mungkin bisa di-spill, Mas, dari pengalaman jenengan terapi. Berarti udah 2019 sampai sekarang 2005, 6 tahun lah, Mas, jenengan di 6 DPAZ. tahun, iya, Mungkin bisa di-spill sedikit, Mas, yang tadi yang mungkin dari yang bayi atau yang jenengan bisa share-kan? heeh. Kalau yang bayi itu anaknya, Mhm. itu umumnya anak bayi itu kan tangannya aktif ya, Nah, itu usia 2,5 tahun tadi ya? 2 minggu, Oh, mah 2 minggu, oke, 2 2 minggu, minggu, laki perempuan? perempuan. Oh, perempuan, oke, wanita. Lanjut, monggo. Dan dalam kondisi itu kan tangannya itu nggak bisa diangkat satu aja, yang kanan itu bisa, yang kiri enggak. Nah Mmm. ternyata setelah kita, analisa, Mhm. ternyata ada masalah di bagian sininya, Bagian punuk? bagian punuknya, Mhm. agak masuk sedikit, Oke, berarti yang jenengan udah periksa bagian punuk ada bagian masuk, oke. ya ada sedikit masuk. Efek tadi tangan kanan nggak bisa ngangkat? Oh, tangan Tangan kiri nggak kirinya bisa? yang nggak Oke bisa oke ngangkat. oke. Nah, pada saat saya pegang di sininya, anaknya nangis. Oh, Nah, dan proses terapinya seperti apa kalau anak bayi seperti itu kan? Kan heeh. bingung, nggak bisa Heeh. diapa-apain kan. Mhm mhm. Jadi, ajaibnya di sini, Mhm. PAZ ini ada, metode atau Mhm. jurus, salah satunya adalah bedong. Mhm, bedong. Dan itu selama 1 bulan di bedong, Mhm. alhamdulillah tangannya sudah bisa bergerak, tetapi nggak selincah yang kanan ya Oh, sebenarnya. ya 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 ya. Nggak selincah yang kanan, tapi Mhm. sudah bisa mengangkat. Mmm. Kan bayi biasanya seperti ini ya, Iya betul, tangannya di samping 2 gitu, kayak gitu. heeh. Nah, itu yang kiri cuma di samping kiri gini Oh, aja. jadi aneh ya, kayak kok satunya kenapa gitu ya? Heeh, jadi kalau gitu cuma gini aja. Itu dalam dalam 1 bulan periode bedong dia sudah mulai tangannya udah mulai naik? Udah mulai naik, Mmm. cuma nggak setinggi yang kanan sih, Tat, Tapi pada oh saat nanti udah itu. progres ya? Heeh, udah progres. Oke. Setelah itu ya cuma, orang tuanya cuma 2 kali pertemuan, Mhm mhm.
Dan setelah itu kita anjurkan terapi mandiri bedong terus. Oke, Masya Allah. Jadi itu salah satu awalan bagaimana seseorang bayi ya di bedong, karena kalau kita lihat di dunia modern makan bedong itu dianggapnya satu hal yang terlarang bahkan ya gitu ya. Betul, Tapi kalau dari pengalaman Pak Teguh sendiri ya, mm. bahkan dalam menangani anak untuk masalah bedong itu, menurut jenengan gimana tuh masalah bedong itu? Sebenarnya efektif banget ya, Efektif banget ya. karena saya sendiri merasakan manfaatnya juga. Hmm. Dari mulai ponakan, terus Hmm. kemudian pasien-pasien saya yang di bawah 1 tahun itu kita bedong terus pasti. Termasuk anak-anak kami. Anak-anak kami pun pada saat demam, sebelum demam kan ada anaknya Terasa aneh lah gitu ya, gitu. rewel itu. Itu kita bedong, biasanya akan keluar keringat yang begitu banyak. Ketika kita periksa lagi, panas yang biasanya di bagian dahi itu sudah mulai kurang. Bahkan kadang-kadang nggak jadi demam. Nggak jadi demam. Seperti itu. Tapi tentunya pemirsa juga perlu tahu untuk bedong di dalam PAZ bukan sekedar bedong ya. Bukan sekedar bedong. Ya, jadi ada kaidah nanti bedongnya didagunemkan, ada bedong lurus, ada bedong body press yang teman-teman nanti bisa memahami di kelas pas basic lah gitu. Jadi kalau Pak Teguh tadi menyampaikan bedong itu, karena bedong kita lihat di internet banyak ya. Ada yang bedong di cuma dikasih kayak kayak selimut cuma dibungkus. Kan bedong kita bukan seperti itu bukan seperti itu. Bukan untuk anget-angetan. Nah, bukan untuk anget-angetan emang. Untuk bedong kaitannya dengan terapi. Dan nanti ada juga metode bedongnya sambil digelitik-gelitik ya Mas. Iya, betul. Nah, itu trik-triknya insya Allah di kelas pas basic. Saya kan lebih fokus ke area autis Mas. Autis. Kan ini saya di konten jenengan di TikTok itu kan banyak pembahas masalah autis gitu. Dari rohimahullah ya. Dari rohimahullah autis itu kan permasalahan rangka ya gitu. Nah, betul. Kalau yang dengan cermati dari pendapat Ustadz Haris sama yang dengan praktekkan itu kira-kira apakah sinkron atau seperti apa Mas? Nah, di sini ya sangat sinkron karena apa? Dalam prakteknya, dalam fakta-fakta yang kami temukan di lapangan itu pada saat proses terapi, cukup banyak anak yang terbantu dari proses terapi yang kita terapkan dengan metode pas Al-Qaso ini. Contohnya adalah kasus yang baru-baru ini kami tanganin. Belum lama, baru 2 minggu yang lalu. Usianya berapa Mas? Kesini. Usianya berapa kira-kira? Usianya 5 tahun, seingat saya 5 tahun. Laki perempuan? Laki-laki. Oke, laki. Nah, bisa di-share-kan Mas, itu apa keluarnya? Autis atau? Kondisinya autis. Autis saja atau autis ada tambahan yang lain? Pertama autis, gejalanya adalah hiperaktif, kurang fokus, terus kemudian komunikasinya juga belum bisa, artinya speech delay ya, belum bisa mengeluarkan satu patah kata pun. Ada mama, papa, itu doang. Itu saja? Itu aja. Usianya padahal sudah? 5 tahun. Wah 5 tahun ya? 5 udah tahun. Ini udah gede sebenarnya. Oke. Gimana Mas setelah terapi, jenengan terapi? Nah ini di luar ekspektasi kami juga sebenarnya. Karena apa? Kasus seperti ini jarang banget. Jadi pada saat kita terapi, anaknya ini pertemuan yang kedua itu sudah nggak aktif lagi. Maksudnya? Yang biasanya nggak bisa diem, sekarang anteng gitu ya? Gitu, ya. Terus kan dia bukan hanya terapi dengan kami ya. Dalam arti ada terapi metode lain. Entah itu perilaku atau yang lainnya itulah ya. Nah, si terapisnya itu sampai heran. Setelah terapi dengan kami, maksudnya sepulang terapi dengan kami, itu kan dilanjutkan lagi ya. Itu si terapisnya sampai heran, kok anaknya bisa diem kayak gini, mau nurut. Sebelumnya aktif terus. Paling 5 menit udah nggak kuat lagi. Oke. Jadi pasti bergerak, entah itu nanti muter-muter dulu seperti itu. Itunya namanya Zaki. Oke, Mas Zaki ya. Jadi ini Mas Zaki ini awalnya sangat aktif. Ini baru terapi pertemuan pertama. Langsung diberikan PR juga pada orang tuanya. Ya. Kita berikan PR ke orang tuanya. Itu hanya sederhana tapi gerakan-gerakan tertentu yang memang bisa diterapkan untuk waktu itu. Kayak gitu. Jadi nggak semua proses terapi kita hanya ya nggak semuanya tiba-tiba bedong, tiba-tiba di body press. Tapi emang kalau pas trooper sudah bisa menilai harus dikasih gerakan apa dulu ya dengan sesuai pembahasan di kelas basic gitu ya. Nah ini untuk masalah Mas Zaki ya tadi. Mas Zaki ini testimoni si terapis yang lain itu jaraknya berapa lama Mas? Paginya terapi dengan kami, sorenya terapi dengan terapis yang saya ceritakan tadi. Masya Allah. Berarti di bawah 24 jam ya? Di bawah 24 jam. Dan itu sampai gimana ya, orang tuanya kan dengan progres yang sedemikian cepat,
orang tuanya pada akhirnya ikut terapi juga. Padahal Mmm, kita nggak pernah menyampaikan mhm. kalau kami pernah menterapi orang dewasa. Oh, Karena niat awalnya memang untuk anaknya sendiri, iya 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 iya. kayak gitu. Heeh, Dan pada saat itu kan, ayahnya mhm. mempunyai masalah di bagian pinggang. Oke. Di bagian pinggang Mhm kita terapi, alhamdulillah pada saat itu juga rilis lebih mhm. enteng gitulah dari Mmm, proses terapi itu. oke, Masya Allah. Saya fokus ke anaknya. Ini berarti Mhm. baru sekali pertemuan atau sudah berapa kali pertemuan? Sekarang sudah 2 karena Mhm pada saat memberikan testimoni itu, mhm orang tuanya datang. Jadi nggak semua langsung melalui testimoni gitu nggak. mhm Jadi pada saat terapi yang kedua, mhm. beliau menyampaikan ke saya, seperti yang saya, Sampaikan. ceritakan tadi, Oh, Masya Allah. Jadi kayak di gitu. pertemuan kedua. Di pertemuan kedua apakah juga ada penambahan progres yang disampaikan dari orang tua ataupun yang Anda lihat secara observasi ke anaknya? Nah ini belum bertemu lagi nih, Belum untuk ketemu yang lagi? Oh ketemu iya. yang Oke. ketiga belum. Oke, Masya Allah, luar Heeh, biasa. Nah, di teman-teman sekalian ini baru satu cerita ya. Nanti kita bisa nyimak lagi di pengalaman beliau tentunya mhm. selama dari 2019 sampai sekarang 2025. Kalau pas Trooper dia menangani anak-anak sebenarnya untuk orang dewasa lulus sebenarnya gitu. Karena tahapan belajarnya harus menguasai ilmu orang dewasa dulu, baru kemudian bisa menguasai ilmu anak-anak. Umumnya seperti itu, tapi nggak masalah. Oke, selanjutnya Mas, apakah ada untuk yang lain Mas, yang berkaitan dengan untuk masalah autis ini Mas? Anak autis, ini namanya Dava, Mas Dava, Mas usianya Dava. kira-kira berapa Mas? Sekarang sudah 7 tahun, 7 7 tahun tahun, ya? 7 Ini laki tahun. atau Oh, perempuan? bukan 7 tahun deh, berarti 8 tahun, karena pas pertama kali datang itu 7 tahun, Oh 7 tahun, 7 berarti tahun. sekarang oh maksudnya pas pertama kali datang itu 7 tahun, Usianya sekarang 7 udahnya tahun. Itu oke, asal Ketapang, laki atau perempuan? laki-laki. Laki-laki, oke. Heeh. Gimana itu Mas, pas pertama datang apa yang jadi keluhan dari anak Dava ini? Ini umum ya sebenarnya, Mhm gejalanya umum, untuk anak autis. mhm. Pertama, dia nggak bisa dengar bising, Nggak bisa dengar bising? Oh iya. misalnya, mesin gerinda atau canai kalau bahasa Pontianaknya. Mhm. Terus, anaknya suka muter-muter, Mmm, hiperaktif, mhm. lompat-lompat, manjat gitu kan. Oh, Masya Itu udah, Allah. sangat luar biasa lah kalau untuk Mhm, kita kan mhm bayanginnya udah, mhm, capeknya gimana orang tuanya kan. mhm. Terus kemudian, ini, sosialisasinya juga nggak bisa, Oh, terutama dengan adiknya. Adiknya yang mhm kecil itu mhm. malah justru seringkali ngemong kalau bahasa Oh, Jawanya. iya betul. Malah ngemong, Kakaknya ini? kakaknya Heeh heeh heeh. kakaknya ini. Iya iya iya. Jadi, selain itu belum bisa berkomunikasi juga, Artinya belum bisa berucap kata-kata? satu pun Satu pun? Kalau satu pun. pertama tadi kan ada bisa papa, mama lumayan tuh. Iya, Ini sama sekali nggak sama berucap? sekali nggak bisa. Oh, oke. Mhm Kebetulan orang tuanya adalah, kerjanya kan suka di luar ya. Jadi mhm anaknya ini sering dibawa mhm dan pada saat keluar itu, mhm. eee, apa namanya, Aktif banget gitu ya? aktif banget Mhm dan nggak bisa mhm diamnya dalam mhm. arti pengennya pulang terus. Karena di Oke. keramaian juga nggak mau ternyata, Oh, nggak nggak mau mau. di Di keramaian? mall gitu nggak mau, pasti Oke. nangis Masya Allah. pasti nangis. Nah, di sini, testimoni dari orang tuanya adalah, pada saat itu sebenarnya agak lambat ini, nggak seperti yang cerita pertama Mhm. Ini tadi. berapa kali terapi Mas, agak lambat tadi tuh? Agak lambatnya terapi yang ketiga baru Mmm, terlihat hasilnya, Tat. oke. Dimulai dari pertama sama, hampir sama semuanya. Jadi Kayak nggak ada perubahan? perubahannya tuh kayaknya memang dimulai dari situ dulu, Tat. Oh, oke Misal oke. contoh, ya ini sama. Jadi, hiperaktifnya berkurang dulu, Mmm, terus mhm. kemudian itu terapi yang, pertemuan terapi yang ketiga. Mhm mhm, oke. Nah, ini saya lupa karena udah agak lama. Mhm. Cuma, eee, pertemuan terapi ini nggak sampai 10 kali, karena kita Ah, sudah memberikan terapi mandirinya juga ke orang tuanya. mmm, mhm. Dan, terakhir ketemu itu, 2 bulan yang lalu. Mhm mhm. Itu Anaknya berarti sudah yang terapi yang ke berapa kira-kira? Ke-7, 8? sekitar 8 ya, Oh, ke-8, oke. heeh. Yang ke-8 ini Yang apa Mas yang jenengan lihat ataupun dari orang tua sampaikan perkembangannya? orang tuanya ini datangnya itu gini, Tat, Mhm. ternyata pulang sekolah. Ah, Pulang sekolah. Jadi kan awalnya nggak mau, dengan orang banyak tuh ya, iya apa namanya, betul. Takut di bersosialisasi, kerumunan lah ya? di kerumunan takut. Mhm Dan mhm. ini sekarang sudah bisa. Bahkan sekolah? Sekolah, Wes, kelas 1 SD oh 1 SD, kelas 1 oh, SD mhm. anaknya sekarang. Kelas 1 SD, berkomunikasi juga bisa 2 arah, Komunikasi sudah udah bis 2 arah? sudah 2 arah. Jadi bukan hanya instruksi ya, jadi Mmm, bukan hanya instruksi yang, berarti anaknya anaknya pasif cuma disuruh tapi bisa imbal balik ya? bisa imbal balik. Mmm, Jadi, cuma
yang masih kurang tentunya masih ada ya Ya kan? nanti ada ya, Pasti betul. ada. Jadi, merangkai katanya baru 2 kata, Hmm, misalnya mamah, mamam, kayak gitu. hmm, Tapi yang 3 kata belum bisa belum bisa. belum bisa. Hmm, Selain itu, fokusnya juga sangat bagus sekarang, hmm, sudah sangat bagus pertumbuhannya, hmm, dan rencananya memang karena kan, anak ini beliau itu asalnya Ketapang, hmm, tinggal di Pontianak hmm. dan, punya rumah di Pontianak itu karena anaknya. Oh, Jadi beli rumah di Pontianak itu karena anaknya, hmm, untuk ikhtiar. Tapi rencananya nanti entah tahun depan, hmm, mungkin tahun ajaran baru, hmm. itu akan dibawa lagi ke Ketapang. Ketapang lagi. Oke, nah ini Masya Allah. Nah teman-teman sekalian ini perlu kita kasih garis bawah ya. Tadi misalnya pada yang Mas Dava tadi ya, Ya Dava. usianya sudah 8 tahun. 8 tahun terapi berarti total mungkin ada berapa bulan itu Mas? Jadi terapinya kisaran 3 bulan, Sekitar 3 bulan. Nah, cuma nggak setiap minggu Tat. ya oke. Ini terapi dalam 3 bulan, Mhm, usianya sudah 7 tahun, tapi progresnya sudah bisa bahkan berangkat sekolah. Artinya mhm. sudah bisa mulai mulai ada bisa mengatur diri lah ya. Iya, Mulai mandiri. mengatur mandiri, kemudian untuk kata-katanya sudah mulai muncul walaupun merangkai 2 kata, terus Mhm, kemudian dari aspek bahkan komunikasi sudah 2 arah ya. iya, Jadi sudah 2 2 arah. arah dan teman-teman sekalian ini perlu digarisbawahi. Autis dengan usia 7 tahun, kemudian sekarang 8 tahun, diterapi 3 bulan, progresnya sudah seperti ini. Jangan bandingkan dengan memberikan terapi ke anak-anak yang sama sekali tidak ada permasalahan autisnya. Iya betul, Tentu itu bukan permasalahan yang apple to apple untuk kita iya, bandingkan. Bapak Ibu yang memiliki anak yang dalam kondisi autis seperti ini pasti tahu ya mhm, bagaimana progres itu walaupun mungkin bagi orang yang awam melihat yang orang mhm, normal Mas, iya, nah mau ngono gitu ya. iya, Tapi bagi beliau-beliau yang memiliki anaknya autis, ini luar biasa, iya, begitu ya Mas ya? betul. Karena anak autis ini kan, apa namanya, masalahnya adalah tumbuh kembang ya, bukan Mhm, penyakit. mhm. Memang bukan penyakit. Dan masalah tumbuh kembang itu memang progresnya perlu kayak gitu, Tat. Mhm. Sejauh ini nggak bisa tiba-tiba, apa, anaknya bisa ngomong, itu nggak bisa. Ya betul, orang tuanya juga menstimulasi ya untuk Betul, masalah ngomong ya, betul, betul. heeh, Oke, luar biasa. Tapi saya mau di 2 ini Mas, mungkin di antara orang-orang awam ya kadang tidak menyadari, kadang secara postur sebenarnya juga ada beberapa kekhasan. Apakah di 2 anak ini juga ada? Seperti jalan seperti penguin, kemudian dia cenderung bungkuk, kemudian kalau kita bahasanya tipe C gitu. iya, Apa jenengan juga mendapati hal itu? betul. Mmm. Terutama pada, tulang belakang yang melengkung banget, Mmm, bungkuk. Jadi, rata-rata anak autis itu mhm mhm. sukanya duduk seperti ini, Eee, eee, melengkung melengkung ya? melengkung banget. Duduk di tulang ekor bukan Di tulang tulang duduk ya? iya betul, Mhm. harusnya kan di tulang duduk ya, Tat. Iya betul. Nah itu sangat relate dengan yang disampaikan oleh Ustadz Haris memang. Mhm mhm. Jadi, ketika Ustadz Haris menyampaikan bahwasanya masalah anak autis itu terjadi karena tulang belakang ya, Mhm dan, di saat di lapangan kita betulin, mhm. hasilnya seperti itu tadi, Tat. Yaitu Mmm. di luar ekspektasi kita ya, Tat, Mhm Pak, mhm. seperti itu. Dari membetulkan postur, memperbaiki rangka, Mhm, alhamdulillah secara faktual kita sebagai terapis mendapati ada perubahan, mhm, orang tua juga mengkonfirmasi hal yang sama gitu ya. betul. Oke, Masya Allah. Ini baru 2 cerita Mas Teguh. Ini silakan nanti sambil bisa dibagikan lagi. Mungkin ada yang lain Mas, apakah misalnya dia tuh ini kan tadi usia 5 tahun Mas, usia 8 tahun, apa mungkin ada yang lebih muda atau bahkan yang lebih lebih tua lagi Mas, secara usia gitu? Kalau yang lebih muda, kebanyakan yang datang ke kami itu Mhm. usia antara 3 sampai 8 sih, Tat. Oke, monggo 3 monggo sampai ya, 8. 3 sampai 8 3 rata-rata. sampai 8 tahun. Jadi, nggak banyak, nggak kalau yang di atas itu nggak banyak. Mhm, Nah, cerita yang terepik juga, mhm. ini juga dialami namanya anaknya siapa lupa saya, Di kota mana? di Pontianak, terapinya di Pontianak. Pontianak. Nah, kan Cuma jenengan udah mulai muter-muter Indonesia nih. iya betul, Oke, Pontianak, itu oke. di Pontianak. Usia berapa kira-kira, Mas? Pada saat terapi usianya 4 tahun, 4 4 tahun, oke. tahun, Laki-laki, perempuan? laki-laki. Oke, laki-laki. Namanya Kenzi, Oke, Dek Kenzi, Dek Kenzi ya. Oke, namanya gimana Kenzi. itu, Mas? Pas datang seperti apa? Pada saat datang hampir sama dengan yang kami ceritakan di awal tadi, Mhm, anaknya hiperaktif, mhm, nggak fokus, kontak matanya juga bermasalah. Yang sering kali yang paling dikhawatirkan oleh orang tuanya adalah mhm. pada saat usia 4 tahun ini juga sama, Tat, Mmm, belum bisa berkomunikasi sama sekali. tidak keluar satu kata pun juga Ya, sama? betul, Oh, Masya Allah. itu sama sekali nggak bisa. Mhm. Nah, keterangan ini bisa dilihat di TikTok saya, Oh, itu oke oke. sudah saya sematkan juga. Mhm, Nah,
anaknya ini terapi dengan kita kurang lebih sebenarnya ada 2 sesi. Ya. Pertama, 3 kali pertemuan atau 4 kali pertemuan Hmm. selama 1 minggu Mm-mm. pertemuan, dan itu hasilnya nggak terlalu signifikan memang, Oke, nggak terlalu signifikan. kayaknya ini beberapa pastor juga menyamakan ya, seperti awal-awal rata kadang kayak belum ada perubahan gitu ya. Betul. Jadi perubahannya itu nggak terlalu signifikan, Heeh. anaknya ya aktif cuma nggak lompat-lompat lagi gitu kan. Ada sebenarnya ada penurunan lah ya gitu. Ada penurunan Hmm. cuma, kayaknya lambat banget gitu loh. Hmm. Beda dengan orang dewasa lah pokoknya gitu. Ya. Nah setelah 2 bulan beliau Hmm. itu datang lagi ke Pontianak Hmm. karena, ternyata beliau itu tinggalnya di Putu Sibau. Apa itu? Berapa jauh, berapa jam dari Pontianak, Mas? Atau butuh pesawat? Putu Sibau. Sekitar 15 atau 16 jam mobil. Masya Allah. Iya. Selama itu 15 sampai Selama 16 jam. Iya. Oke, silakan lanjut. Mas. Nah dari situ orang tuanya menyampaikan, kami mau terapi lagi, cuma karena apa namanya, tapi lebih intens. Nah di situ gitu. kami terapi sekitar, kurang lebih 2 bulan dan Masya Allah anaknya yang awalnya datang ke kami itu nggak bisa berkomunikasi, hiperaktif luar biasa. Padahal sudah diet dan yang lain sebagainya itu Ya, sudah mengikuti diet, sudah mengikuti terapi yang lain, tapi biidznillah Allah ijabah ya. Biasanya kan kayak gitu kita. Iya. Nah, dari situ alhamdulillah dari proses terapi kurang lebih 2 bulan itu anaknya sudah bisa berkomunikasi. Bahkan cuma 2 arahnya belum bisa. Oh, belum bisa 2 arah. Belum bisa 2 arah. Tapi kalau diperintah bisa diperintah. Misalnya dikasih perintah apa, Mas, yang jenengan yang dengar itu? Pada saat itu yang paling berkesan ke saya karena ini di luar nalar saya juga. Anaknya, orang tuanya bilang, "Saya ini heran, Mas, anak saya kok bisa membaca, siapa yang ngajarin?" Oh, berarti selama ini mungkin dia memperhatikan cuma nggak bisa merespon ya? Betul. Bisa membaca. Jadi, "Apa ini, Dek?" Bukannya apa, sudah nyampaikan ini buah. Terus ini kemudian anaknya itu membaca tulisan yang di sampingnya. Tanpa disuruh. Tanpa disuruh. Jadi, misalnya contoh ini ya, madu iqra gini. Ini nggak pernah diajarin, Tat. Mengeja itu nggak pernah diajarin sebelumnya. Dan dia bisa? Dan dia bisa. Masya Allah. Baik itu bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Itu di luar nalar saya juga sih. Ya sebenarnya kalau kita lihat gini kan Mas, kalau di dalam PAZ kan sebenarnya kalau kita melihat, kalau dulu Ustadz Haris menggambarkan untuk orang-orang yang autis, anak-anak autis itu kan, anak autis itu pusing, beliau kan bilang begitu kan, anak autis itu pusing. Jadi sebenarnya dia aktif sama tidak aktif karena dia di kepalanya itu dia pusing. Begitu dia bisa memfokuskan sesuatu, sebenarnya secara kognitif, dia secara kecerdasan, dia tidak ada gangguan, cuma kepalanya sibuk. Sehingga dia main sendirilah, dia tidak bisa secara sosialisasi. Nah, kalau Ustadz mengatakan itu anak autis sebenarnya pusing. Nanti kalau kita terapi bantu, itu semuanya lancar, dia akan bisa fokus. Nah, mungkin selama waktu dia begitu dia main-main melihat, sebenarnya dia tangkap gitu. Cuma belum bisa mengaktualisasikan. Mungkin kurang lebih seperti itu, Mas. Ini tadi perkembangannya bisa baca gitu. Bisa baca. Apakah juga ada aspek lain? Karena di beberapa anak itu kan kesulitan makan, apakah juga jangan temukan yang kemudian jadi lebih baik gitu kan, atau misalnya jadi faktor tidur jadi bisa tidur dan sebagainya, apakah jangan juga mendapati itu dari orang tua ini? Iya betul, kalau anak autis itu rata-rata tidurnya susah ya Tanya. Jadi untuk anak autis kebanyakan memang tidurnya susah, tetapi tidak semua. Tidak semua. Memang kalau misalnya ada masalah di tidurnya, kadang-kadang itu juga mempengaruhi ke progres. Juga sangat mempengaruhi ke progresnya. Biasanya lebih lambat seperti itu. Sejauh ini yang kita pernah tanganin. Gitu. Tadi lanjut yang anak yang dari apa? Putu Sibau. Putu Sibau. Tadi selain dia sudah mulai berkata-kata, ada hal yang lain yang progres dari ini. Ini dulu jadi intensif berarti artinya pagi sore seperti apa intensif? Bukan pagi sore, jadi 2 hari sekali. 2 hari sekali. 2 hari sekali. Berarti orang tuanya itu ibaratnya nyari kos-kosan di sekitar jenengan langsung terapi. Oh seperti itu. Wah, seperti itu. Upaya luar biasa dari orang tua ya. Selama 2 bulan. Selama 2 bulan. 2 bulan. Masya Allah, ini para pejuang-pejuang yang punya anak berkebutuhan khusus, semangat ini luar biasa ya. Dan ini lagi Tat, beliau kan beragama non muslim ya. Oke. Beragama non muslim. Pada saat itu tidak mengikuti hari rayanya untuk anaknya. Itu perjuangannya luar biasa. Masya Allah. Ya ini menjadi sebuah gambaran juga untuk yang lain juga harus semangat ya Mas. Iya.
Oke, Masya Allah. Tadi jadi saya menanyakan tentang masalah tidur sama tidak tidur, mestinya kalau jenengan juga dapati di klien juga tolong disampaikan ya. Karena sebenarnya kalau kita memperbaiki anak autis, biasanya orang tua tuh Mhm, hanya fokus di hiperaktifnya, betul, kadang hanya fokus di tidak bisa ngomong. Tapi ada aspek lain yang kita terperbaiki, heeh, tanda kutip kita tidak sengaja, iya, yang kadang orang tidak menyadarinya. Tapi ternyata ada loh di situ yang tadinya ada beberapa misalnya nanti kita sedikit bahas ya. Misalnya ada anak misalnya susah buang air besar jadi lancar, mhm, terus kemudian yang susah makan jadi oke makannya gitu kan. mhm, Nah itu kan maksudnya biar sekalian juga disampaikan gitu Mas. iya. Dari tiga tiga ini apakah juga ada seperti itu selain Itu faktor yang emir. yang emir? Gimana tuh yang emir Mas? Emir itu tidurnya biasanya sampai jam 12, jam 1 Mmm, gitu. mhm, Nah, orang tuanya pada saat terapi yang kedua tadi, mhm. itu dia menyampaikan tidurnya sekarang kan, tidurnya itu sekarang udah nggak pernah lewat dari jam 10, Mas, Oh, luar biasa ya. luar biasa. Mhm. Dan itu pertemuan pertama Pertemuan pertemuan pertama? pertama. Jadi testimoni yang disampaikan orang tuanya pada saat terapi yang kedua, Oh, tadinya nggak bisa tidur kecuali jam 12 ke atas, heeh, jam 12 ke atas, jam 10 sekarang udah tidur? udah Wah, tidur. Masya Allah. Cuma di sini, yang jadi soal adalah memang jarak ya. Mmm, Orang tuanya dengan kami itu jaraknya kurang lebih sekitar 6 jam mmm, perjalanan mhm, dari rumah saya ke rumah beliau. mhm. Rumahnya itu di daerah Sekadau dan ini Apa tadi? Sekadau. Oh, saya belum hafal daerah Pontianak. Oke lah, ya Sekadau. Nanti kalau saya salah ucap mohon maaf teman-teman Pontianak ya. Daerah Sekadau, oke. Tadi dia masalah tidurnya juga ada adik-adiknya juga, apa Nggih, autis atau karena gini, Pak Teguh, untuk, informasi kepada teman-teman yang menyimak, bagi yang mungkin punya keluhan autis di keluarganya, mungkin paham bahwa ada autis, ada ADHD, ada speech delay ya Mas Teguh. iya Tapi betul. mungkin Mas Teguh bisa uraikan bahwa ada juga bahwasanya autis tuh nggak ada problem yang lainnya itu autis autis saja atau sudah dari itu Mhm. aja. Mungkin bisa disampaikan gitu. Ya memang kebanyakan anak itu kalau autis, ya autis aja, Mhm, kebanyakan ya. mhm. Cuma tidak dipungkiri bahwasanya, sejauh ini yang kita temukan, Mhm, ini menurut keterangan dokter juga, mhm. ini anaknya ada ADHD-nya juga, campuran jadinya, Ah, campuran. Jadi mhm, kondisi ini, biasanya lebih lebih apa namanya, lebih ekstra lagi kita untuk, membantunya. membantunya, betul. Mmm, Karena bukan hanya satu masalah, tetapi, ada masalah tambahannya lah gitu, tambahannya. heeh. Tapi apakah terapinya sama? Biasanya sama, Relatif sama ya, relatif sama. relatif sama. Tetapi, eee, tidak s tidak menutup kemungkinan antara satu dan anak yang lain itu Mhm, berbeda. Karena mhm. kan masing-masing kondisi Iya, berbeda ya, karena Tat. kita periksa rangkanya gitu ya? Jadi semua anak itu kita periksa dulu. Mhm, mhm, Kita melalui proses diagnosa, mhm, kita, wawancara dulu orang tuanya, mhm, kondisinya seperti apa sebelumnya. mhm. Dan dari situlah, kita bisa menganalisanya tadi, Tat, Oke, Masya Allah. kayak gitu. Wah, ini baru cerita 3 ya tadi ya? Ini kalau kalau Pak Teguh masih menyimpan ya, mungkin ada lagi Mas yang ini menjadi tadi kan, yang di awal ya, tadi kita sudah cerita untuk Betul. progres berkaitan dengan, dalam 24 jam pertemuan itu juga langsung sudah ada progresnya. Ada nggak yang lebih struggling dari itu? Oh, ini sekian bulan baru ada progresnya atau bahkan ada yang surprise baru, oh ternyata ini malah lebih cepat gitu, yang lain dari yang 3 tadi Mas? Yang yang cepat itu ini namanya, saya lupa lagi namanya, Ya, ya, nanti ya, ya. saya kasih tahu. Iya. Jadi, anaknya Usia kira-kira berapa deh? Saya itu bantu mengingatkan. 5 tahun, Oke, 5 5 tahun, tahun, 5 tahun di juga. Pontianak juga? Tayan, Tayan, daerah oke. Tayan. Gimana itu Mas, awal progres datang seperti apa? Anaknya juga belum bisa berkomunikasi, Mhm, terus kemudian dari, menurut keterangan orang tuanya, mhm. beliau ini, suka main-main satu barang gitu, Tat. Satu Tapi barang tapi itu aja itu gitu? aja. Jadi Mmm, nggak mau dikasih barang baru, mainan yang baru gitu. fokus Fokus cuma itu ke tuh, situ saja, oke, obsesinya oke. cuma di situ aja. Mhm, mhm. Nah, kondisi ini, diperparah lagi juga dengan anaknya cukup hiperaktif Oke. dan tidak mau bersosialisasi Ngamuk juga. terus gitu ya? Tidurnya sampai pagi. Masya Allah. Jadi pagi itu baru bisa tidur. Mhm. Jadi kebalik ya, normalnya orang itu kan, Siang siang aktivitas, aktivitas, malam tidur. malam Kalau tidur. ini Malamnya, aktivitas? aktivitas, siangnya tidur. Waduh orang tuanya pusing ya? Apalagi bekerja ya? Pasti pasti. Heeh. Nah, proses terapinya sih sebenarnya, ini termasuk pasien awal. Karena Mhm. kenapa kok saya ingat, karena ini pasien-pasien awal sebenarnya, Mmm, yang kemudian membuat saya itu, termotivasi untuk, fokus ke anak-anak mhm, yang berkebutuhan khusus. mhm. Nah,
Anaknya ini kisarannya 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan Jadi proses terapi. proses terapi sekitar 4 bulan. 4 bulan. Pertemuan setiap minggu 1 kali atau Enggak, 2 minggu sekali. 2 Karena minggu jauh. sekali? Oke, heeh. Jadi jauh. Jadi yang alhamdulillahnya anaknya itu nurut, walaupun aktif tapi nurut. Dan dari proses terapi itu kisaran 3 kali pertemuan, berarti belum sampai 1 bulan. Fokusnya itu udah mulai membaik pada saat itu. Apa yang dikatakan fokus membaik itu seperti apa maksudnya, Mas? Apakah dia jadi mau main yang lain atau dikomunikasi dengan orang atau seperti apa yang jenengan lihat? Komunikasi. Terus kemudian ketika diperintah juga mau. Ini Tat, anaknya ini awalnya nggak mau disuruh ngaji. Karena kan memang belum bisa ngomong juga ya. Iya, betul. Nah, itu juga sama. Sudah bisa ngaji pada saat setelah 2 bulan proses terapi. 2 bulan proses terapi. Sama. Dia bisa anteng, bisa menerima instruksi, bisa diajari ngaji. Begitu maksudnya? Iya. Itu ada videonya, nanti kita kirim. Oh. Masya Allah. Tapi saya lihat di status jenengan juga nggak hanya anak autis, Mas. Kayak terakhir saya baca jenengan posting masalah Down syndrome. Nah, betul. Nah itu dari pengalaman ya, Mas. Mungkin kita nggak hanya pasien jenengan tangani kemarin, atau mungkin sebelumnya untuk masalah kasus anak yang lain selain autis, sebenarnya jenengan pernah nangani apa aja sih, Mas? Anak Down syndrome pernah. Apakah jenengan dapat juga yang ada yang jenengan ceritakan tuh ada progres seperti apa? Langsung duduk atau misalnya itu? Ya itu. Gimana tuh? Anak Down syndrome itu usia berapa dulu, Mas? Mohon maaf. Ada 3 sebenarnya. Oke. Mungkin ini yang terbaru aja ya. Oke. Anaknya usia sekitar 1 tahun 6 bulan. 1 tahun 6 bulan. Laki perempuan? Perempuan. Oke, perempuan. Masya Allah. Itu dari keluarga istri saya. Rekomendasi dari keluarga istri saya datang ke kami. Pertama memang belum bisa duduk ya. Jadi belum bisa sih duduk, cuma didudukan. Didudukan, tapi ambruk gitu atau gimana? Kuat. Jadi bisa duduk kuat. Cuma harus didudukan. Oh, maksudnya dia nggak bisa duduk sendiri, nggak bisa lah? Duduk mandiri nggak bisa. Dari yang tengkurap kayak gitu ke duduk itu nggak bisa. Nah, dalam proses terapi pertama hasilnya itu Masya Allah luar biasa. Ya memang pada saat itu nangis cuma sebentar aja, alhamdulillah. Itu terapi yang kedua saya datang, anaknya udah bisa duduk sendiri. Oh. Nah, ini juga jarak berapa lama itu, Mas, dari terapi pertama sampai jenengan mendapati itu? 2 minggu ya. Sekitar 2 minggu, karena orang tuanya ke luar negeri waktu itu. Jadi nggak bisa intens. Jadi pada saat itu kami lihat langsung kami lihat sendiri di mata kepala kami sendiri, anaknya bisa duduk sendiri. Usia 1 tahun 6 bulan, 1 kali terapi sekitar 2 minggu bisa duduk sendiri. Iya. Yang awalnya nggak harus didudukkan. Tapi di sini bisa duduk sebenarnya, cuma didudukkan. Gitu. Kayak gitu. Nah, problemnya di sini ternyata terjadi karena pinggulnya yang terbuka banget. Oh, pinggulnya buka banget. Berarti bisa kita duga ya, orang tuanya nggak bedong ya, Mas ya? Betul. Orang tuanya nggak bedong. Aduh. Nah, ini sebenarnya langkah bedong itu kan bisa sebagai preventif ya, Tadi. Ya, betul. Untuk mencegah hal-hal yang kita tidak inginkan pada anak ya. Anak. Nah, ini saya jadi ingat ya, teman-teman semua, bahwa kalau Ustadz Haris rahimahullah itu senantiasa menasihatkan kepada kami, kepada kita seluruh pastrooper untuk membedong anak. Bahkan beliau mengatakan sebenarnya bukan pendapat beliau pribadi, tapi ke pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya, dalam Tarbiyatul Aulad, bahwasanya kalau bedonglah anak itu sampai usia 2 tahun ya. Betul. Supaya apa? Sampai dia itu betul-betul punya badan dan dia bisa untuk menegakkan tubuhnya gitu. Dan ternyata ini Mas Teguh langsung mendapati langsung di lapangan ya. Dan itu kondisinya memang selain pinggulnya yang terbuka, tulang belakangnya melengkung banget. Melengkung sekali. Maka wajar kalau kondisi seperti itu membuat keseimbangannya jadi bermasalah. Bukan hanya masalah Down syndrome ya, tetapi masalah tumbuh kembang yang lain seperti berjalan, duduk. Kan harusnya 1,5 tahun udah bisa lari. Masya Allah. Ya normalnya ya kan? Normalnya gitu. Oke. Nah, kalau di Down syndrome tadi Mas Teguh ada 3 kasus ya, tapi mungkin kalau nanti dalam Down syndrome itu jangan temukan juga Down syndrome yang ada jantung bocornya. Kalau biasanya Down syndrome kan ada Down syndrome, ada yang kadang hanya secara tampilan wajah dia tuh melet gitu kan, terus kemudian ada yang ngeces banget, kemudian ada yang juga Down syndrome dengan ada kasus tambahan berupa jantung, ada yang lain. Mungkin nanti tolong jenengan sambil sampaikan juga, karena ada beberapa kadang Down syndrome itu bukan Down syndrome-nya gitu, ya kan? Kayak Down syndrome tapi kita temukan secara rangka pinggulnya terlalu membuka, sehingga dia
tidak begitu seimbang ketika duduk. Betul. Bahkan nanti ketika dia berjalan kalau tidak diperbaiki juga dia akan kesulitan gitu. Betul. Nah, mungkin bisa di-share yang dua tambahan yang lain Mas, atau dalam ini bisa dilengkapi Mas. Kalau yang kedua itu juga dari Thailand, itu sama, sebenarnya sama, anaknya belum bisa duduk, terus kemudian belum bisa berjalan, padahal usianya itu 4 tahun, usia 4 tahun pada saat itu pertama kali kita terapi. Ya cuma 1 kali terapi itu aja, setelah itu kita lepas, karena kan pada saat itu kita nggak tahu ya proses terapi anak Down syndrome itu harus berapa kali pertemuan. Ya. Tetapi hasilnya yang tidak kami duga adalah kurang lebih selang 4 atau 5 bulan gitulah. Oke, 4 sampai 5 bulan ya. Itu anaknya udah bisa ini, ngayuh sepeda. Oh. Karena tetangga kami. Enggak sampai 40 rumah lah, kan masih tetangga ya. Nah, itu sudah bisa ngayuh sepeda, sebelumnya nggak bisa. Anaknya memang punya kemauan untuk bisa sepeda, tapi lemah atau gimana? Lemah. Jadi tubuhnya yang nggak support. Betul. Tubuhnya nggak support. Jadi kondisi tersebut yang membuat anaknya bukannya tidak mau, bukan malas, anaknya bukan malas, tapi tubuhnya nggak support. Kita benahin waktu itu pinggulnya terbuka, terus kemudian ternyata ada tekanan di tulang ekornya, tulang belakangnya yang melengkung. Selama kurang lebih 4 atau 5 bulan itu anaknya udah bisa ngengkol sepeda dan kakinya udah bisa kuat. Sebelumnya padahal nggak bisa. Masya Allah ya. Dan sekarang alhamdulillah udah bisa berjalan. Oke, nah ini Masya Allah. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita melihat faktor rangka ya tadi, jadi kadang banyak yang tidak menyadari kenapa anak saya tumbuh kembangnya terlambat, kenapa anak saya tidak bisa jalan, nggak bisa aktif, padahal teman-temannya sudah aktif. Sedikit sekali yang mempertimbangkan aspek rangka, ya Mas ya. Betul. Dikiranya ya udah anak ini begini gitu. Tapi betul. padahal mungkin kalau Mas Teguh sebagai terapis ya, sebagai pastrooper, bisakah memberikan kayak ancer-ancer atau ciri-ciri bahwa orang tuanya tuh harus waspada bentuk badan yang seperti ini, misal kalau pas lonjor kok kakinya nggak sama atau badannya terlalu bungkuk, supaya apa? Supaya orang tua aware bahwasanya ini anak juga ada masalah rangka. Mungkin dari banyaknya kasus yang ditangani, ciri-ciri anak yang butuh segera dipas tuh seperti apa Mas? Yang secara dohir orang awam bisa paham gitu Mas. Yang paling mudah adalah tulang belakang yang melengkung kan. Jadi tulang belakang itu kalau melengkung banget, bungkuk gini ya, bungkuknya biasanya paling kelihatan itu di bagian pinggang. Bagian pinggang. Nah, tulang belakang kalau bahasa Jawanya ulo-ulo, itu kalau nonjolnya terlalu ekstrim atau melengkung banget. Tulang belakang sampai ketok nonjol bisa dihitung gitu ya? Iya bisa dihitung. Nah itu perlu waspada orang tua. Biasanya anaknya kadang-kadang lambat dalam berjalan, kadang-kadang pada akhirnya lambat dalam berkomunikasi. Ada hubungannya ternyata, bukan hanya lambat dalam berjalan, ternyata dalam komunikasi pun ada hubungannya di situ. Apakah ada faktor misalnya kayak jenengan sudah dapati bahunya turun sebelah atau seperti itu juga, apakah jenengan dapat juga? Itu ada juga. Ini memang rata-rata ya tadi, tapi kita nggak terlalu fokus memang ke situnya. Tapi lebih fokus ke tadi. Dan ini uniknya juga ini seperti yang Ustadz Haris sampaikan dulu. Kalau anak yang mempunyai masalah tumbuh kembang, biasanya ada masa pertumbuhan yang dilompatin. Maksudnya bisa diuraikan? Misalnya nggak merangkak, Tat. Iya. Oh, yang itu. Oke. Betul. Banyak, mungkin 50%-an lah ya. Anak autis itu yang saya tanya ke orang tuanya, kan kita tanya banget itu. Iya, ini kita dari gali temuan lapangan lah ya gitu ya. Kita gali dalam-dalam. Kebanyakan bukan hanya autis ini. Permasalahan anak secara umum yang mempunyai masalah tumbuh kembang itu rata-rata tidak merangkak. Ada fase yang dilewati. Jadi dia mulai tidur, mulai gerak-gerakan badan sampai mengkurep, habis mengkurep merangkak. Tapi karena sekarang ada teknologi langsung dipaksa jalan, justru fase merangkak itu hilang gitu. Hilang, betul. Dan itu 50-an%. 50-an% anak yang mengalami itu. Dan kalau kondisinya udah nggak merangkak, biasanya anaknya jinjit dan nggak bisa jongkok. Nggak bisa jongkok. Kebanyakan gitu. Susah jongkok, badannya telapak kaki yang jinjit rata-rata gitu. Jinjit. Berarti kalau dia tuh menapakkan pun, kalau ibaratnya menapakkan itu seperti ini ya, dia cenderungnya membuka dong. Betul. Karena terbuka. Kalau jinjit
begitu turun dia akan langsung membuka seperti ini. Jadi kalau orang berdiri bisa menapak semuanya ke depannya kayak orang sholat ya. Iya. Kalau anak-anak yang berkebutuhan khusus bentuknya itu dia cenderungnya membuka seperti Betul, ini. Jadi kayak membuka. penguin jalan-jalan gitu. Betul. Kayak penguin gitu. Betul. Yang Mas Teguh sampaikan seperti itu. Katanya kalau dia rata-rata maunya jijit terus gitu. Iya, betul. Kayak gitu. Dan itu tidak bisa dipres pakai sepatu supaya lurus gitu. Gak bisa. Perbaiki pinggulnya gitu. Perbaiki pinggulnya. Oke, wah ini Masya Allah. Jadi teman-teman tadi nih saya akan menanyakan ke beliau apa yang menjadikan orang tua terus aware kalau anaknya bentuknya seperti ini segera temui pas trooper untuk disporing balancing pada aspek rangkanya gitu. Nah Mas Teguh, tambahan lagi apa sih apa sih yang pesan yang jenengan bisa sampaikan kepada umumnya orang tua ya supaya misalnya ada klien yang terapi kenjenengan ataupun terapi ke pas trooper lain yang dia tuh anak-anaknya memiliki anak kebutuhan khusus. Apa pesan jenengan kepada para orang tua ini supaya anaknya cepat ya kita kan berharap semuanya cepat sembuh lah gitu. Supaya ada cepat progres. Apa sih tips-tips yang jenengan sampaikan ke orang tua supaya anaknya cepat lebih baik gitu kondisinya? Pertama kita harus mempertimbangkan segala opsi pengobatan ya. Termasuk pengobatan metode PAS ini. Karena metode PAS ini seperti di modul pertama ini itu ada yang namanya ini pengobatan input sistem output. Ya, oke. Nah, itu sangat penting banget. Sangat penting banget. Kebanyakan kita cuma di sini, Tat. Diet, makan bergizi. Betul. Ya itu betul memang ya. Betul. Tapi perlu diholistikkan ya. Betul. Ini sangat diperlukan memperbaiki inputnya. Tapi sistem ini seringkali dilupakan. Bahwasanya tubuhnya kan yang bermasalah. Ternyata ada masalah di tubuhnya. Di rangkanya lebih tepatnya, faktor rangka. Kalau misalnya kita hanya fokus pada satu jenis, ya itu bagus sebenarnya. Itu sangat membantu banget. Tetapi biasanya hasilnya tidak begitu maksimal. Seperti itu. Apabila ditambah dengan hal-hal yang lebih lain ya. Seperti halnya kalau kita bicara di PAZ ini kan faktor rangka. Bukan berarti rangka ibaratnya di terapi tapi makannya ngawur juga nggak benar juga gitu. Nggak benar juga. Tapi langkah seperti halnya memilih diet makanan sudah tepat. Sudah tepat. Tapi lengkapilah dengan aspek rangka gitu maksudnya Mas. Betul kayak gitu. Jadi dia tetap dilakukan, tetapi aspek rangkanya atau sistem tubuhnya harus diperbaikin juga seperti itu. Tapi berkaitan dengan ini Mas, orang tua lagi kita masalah untuk faktor lebih ke holistik. Yang kedua mungkin ada lagi Mas. Apakah dia harus rutin pagi sore? Apakah konsultasi rutin seperti atau supaya dia lebih baik Mas itu? Seperti itu. Memang kalau kebanyakan itu kan orang tua ketika sudah mendapatkan progres yang cukup signifikan itu, mereka ya udah cukup, merasa cukupnya itu loh. Tapi kita nilainya ini bisa lebih dimaksimalkan. Oh iya. Gitu. Nah itu bisa dikonsultasikan sebenarnya, bisa dikomunikasikan ke terapisnya, baik itu dengan kami ataupun pas trooper yang lainnya. Itu ini cukup atau tidak seperti itu. Atau masih perlu dipolkan lagi nih? Ya, bisa dimaksimalkan lagi atau enggak seperti itu. Nah biasanya kalau kami memang memberikan terapi itu tidak tidak hanya dengan kami. Jadi orang tuanya bisa melakukan terapinya juga. Orang tuanya malah diajari sekalian ya metodenya. Kita ajarin. Karena memandirikan itu juga justru lebih penting karena anak lebih lama orang tuanya dibanding sama terapisnya kan gitu. Jadi tidak ketergantungan juga dengan kita, Tat. Oh Masya Allah. Tapi ngurangi omset nanti. Betul. Betul. Ya tapi visi kita kan gak hanya masalah omset. Ya omset ya tetap terapisnya tetap harus keluarga untuk hidupi lah. Tapi kita mengajarkan juga nggak ada ruginya lah kan untuk pada orang tuanya. Nah ini ada dua aspek ya teman-teman, faktor holistik sama orang tuanya juga mau belajar ya Pak. Mau belajar supaya untuk menterapi ke anaknya jadi jauh lebih cepat insya Allah bismillah untuk faktor terapisnya. Oh ya satu lagi belum kita ceritakan ya. Oh iya moga-moga. Ini namanya sama juga, namanya Emir. Emir usia? Usianya pada saat datang itu 3,5 tahun. Oke, 3,5 tahun. Dari kota mana ini Mas? Dari kota Pontianak. Pontianak juga. Ini Pontianak, bapaknya dosen. Ini nggak apa-apa disebut karena ternyata setelah anaknya bisa tumbuh normal, bapaknya jadi pas trooper juga. Masya Allah. Pak siapa ini? Saya lupa namanya. Wah ini. Nanti saya spilkan. Lanjut. Nah itu anaknya terapi dengan kami itu nggak sampai 5 kali. Nggak sampai 5 kali. Kenapa? Keluarnya autis saja atau nyun sewu? Anaknya hiperaktif. Terus kemudian. Berarti tidak ada autis atau ada autisnya? Autis. Memang sudah autis. Sudah diperiksakan ke dokter, ke psikolog juga. Memang positif autis. Oke, mau gak lanjut. Jadi 5 kali terapi tadi? Dari 5 kali terapi itu sebenarnya dari
proses terapi yang kedua, progresnya sudah terlihat dari mulai hiperaktifnya, terus kemudian fokusnya. Anaknya ini biasanya cuma fokus ke dirinya sendiri. Tiba-tiba pada saat itu orang tuanya ngeh nih, anaknya ini beda dengan waktu sebelumnya, di mana ada alat berat yang sebelumnya itu tidak tidak dia perhatikan atau maksudnya alat berat itu mainan atau betul alat berat? Betul alat berat. Oke. Itu orang tuanya biasanya anaknya itu nggak begitu perhatian dengan hal itu. Tapi setelah proses terapi yang kedua itu orang tuanya nyampaikan ke kami, biasanya anak saya itu nggak peduli dengan hal kayak gitu. Jadi cuma ya mainannya dia, terus kemudian dunianya dia, yang lain itu dianggapnya ya nggak ada kayak gitu. Jadi alhamdulillahnya dari proses terapi kedua itu udah segitu. Maksudnya anak itu jadi nonton alat berat itu atau menceritakan? Nonton. Lalu selama ini ada situ dia nggak mau perhatikan? Nggak mau perhatikan. Oh, Masya Allah. Itu terapi kedua ya? Terapi kedua. Oke. Nah dari situlah orang tuanya mau menterapi mandiri sebenarnya. Jadi terapi pertama itu orang tuanya nggak mau. Seingat saya nggak mau terapi pertama. Jadi orang tuanya skeptis atau seperti apa? Maksudnya nggak mau tuh nggak berani kan? Kadang ada takut anaknya nangis. Padahal kan di terapi nangis ya. Karena ini proses menterapi kan kayak gitu. Skeptis ya. Oke, skeptis. Dan dari progres yang tadi orang tuanya penasaran, kepo, bisa nggak diterapi di rumah, dan kami ajarinya dari mulai yang bertahap, jadi yang sangat ringan banget yang bisa dilakukan di rumah, dan itu tidak berpotensi untuk cedera. Gitu. Masya Allah. Jadi proses terapinya nggak sampai 5 kali itu karena apa? Orang tuanya mau menterapi sendiri di rumah. Itu harapannya sebenarnya seperti itu ya? Betul, kayak gitu. Jadi orang tuanya bisa. Perkembangan selain dia mulai aware terhadap alat berat tadi, apakah ada lagi yang lain disampaikan dari orang tua ke Mas Teguh? Perkembangan untuk anak ini. Nanti bisa ditampilkan di sini. Wah, testimoninya. Wah, ini Mas Fajar harus kontak Mas Teguh nanti. Cukup banyak. Insight-insightnya. Dan sekarang sudah bisa berkomunikasi. Seorang dosen di Universitas Tanjung Pura Pontianak. Wah, Masya Allah. Bidangnya beliau juga tidak jauh dari kita. Beliau di gizi kalau nggak salah. Gizi. Masih kesehatan lah ya. Iya, kesehatan. Masih kesehatan. Oke, luar biasa. Nah, teman-teman sekalian, ini nggak terasa kita sudah mau 1 jam ini Pak Teguh ini kita ngobrol. Nah, ini insight-insightnya. Tapi gini Mas, kalau misalnya ada orang yang pengen diterapi nih sama Mas Teguh ya selain Mas Teguh kadang juga ada tiba-tiba di Surabaya, kadang ada di Jogja dan sebagainya. Mungkin bisa disampaikan ke pemirsa lokasinya tuh di mana sih Mas untuk lokasi terapinya Pak Teguh? Supaya nanti kalau ada pas klien yang pengen dibantu bisa berkomunikasi, mungkin bisa sampaikan ke arah kamera. Jadi saya tinggal di Pontianak, tepatnya di Sungai Rengas. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin ikhtiar terapi anak autis ataupun terapi anak ADHD dan sebenarnya problem anak hampir semuanya sebenarnya. Nah itu bisa datang ke tempat kami nanti di Sungai Rengas. Itu bukannya jam berapa Mas? Atau hari Minggu libur atau pagi sore seperti apa? Nggak bisa libur, Tat. Oh. Nanti kontak aja nanti kontak aja kalau misalnya mau datang bisa hubungi kami nanti adminnya di deskripsi insya Allah ada deskripsinya. Oke, teman-teman semua itu tadi dan ini Pak Teguh sebenarnya melonggarkan datang ke Ayub ya. Tadi beliau ada lawatan terapi di Jogja dan setelah dari sini kelawatan lagi ke Surabaya dan saya sangat berterima kasih bersyukur ke beliau berkenan mampir dulu di Ayub ya dan bisa berbagi kepada kita. Nah, teman-teman sekalian mungkin kalau ada pertanyaan silahkan komen dan nanti insya Allah kalau memang nanti ada yang komen, ada tim admin yang bisa bantu jawab gitu. Nanti untuk kontaknya Pak Teguh ada di deskripsi video ini. Jadi teman-teman nanti cek aja di deskripsi, insya Allah ada data beliau dan juga untuk alamat rumah terapinya. Terima kasih Pak Teguh atas waktunya dan kami tentunya mohon izin undur diri dulu. Kami sampaikan mohon maaf kalau ada salah dan kurang. Ingat subscribe bagi yang belum subscribe dan informasi ini jangan berhenti di Anda nih. Anda sharekan di grup WA untuk mungkin ada keluarganya yang punya kebutuhan khusus anaknya ya, semoga menjadi bagian dari ikhtiar solusi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang akan datang. Terima kasih Pak Teguh. Sama-sama.